Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Home Channel. Hari ini kita akan memberikan sebuah informasi dan kita akan sharing sedikit bagaimana memilih mesin jahit portable. Kalau Anda ingin membelinya, kira-kira apa sih yang enak atau nyaman, atau kira-kira mana yang harus dipilih? Di sini kami akan memberikan sebuah ilustrasi dengan dua jenis mesin jahit portable. Yang satu ini, sebelah kiri ini harganya sekitar 4-5 juta. Dia mesin jahit dikategorikan mesin jahit portable komputer, karena dia hanya menggunakan tombol-tombol untuk mengoperasikannya. Nah, yang sebelah kanan ini mesin jahit standar. Harganya sekitar 2 juta sampai 3 juta. Anda bisa meminangnya baik yang standar maupun yang komputer. Anda bisa meminangnya sesuai dengan budget Anda. Tentunya selain budget Anda, yang harus diperhatikan lagi adalah bagaimana fungsi nantinya mesin jahit tersebut mendukung kegiatan dan aktivitas Anda. Oke, langsung aja, tidak usah berpanjang lebar. Poin-poin apa saja sih yang sebaiknya kita harus perhatikan untuk meminang mesin jahit portable? Jadi yang pertama-tama yang harus diperhatikan bagi Anda ketika melihat di online maupun melihat di toko fisik, yang pertama yang wajib diperhatikan adalah tampilannya. Tampilan itu termasuk warna, bentuk, dan juga besar kecilnya. Itu menjadi pertimbangan pertama kalau menurut kami. Karena apa? Tampilan itu di kemudian hari akan selalu kalau Anda senang dengan tampilan mesin jahitnya, Anda akan merawat, Anda akan perhatian sama mesin jahitnya. Anda tidak akan bosan nanti ketika Anda di perjalanan tiba-tiba males, Anda akan semangat lagi ketika melihat mesin jahitnya nganggur tapi tampilannya bagus. Nah, itu menjadi pertimbangan pertama kalau saran kami. Warna juga harus Anda pertimbangkan. Nah, yang kedua itu yang pasti merek apa sih kira-kira yang bikin Anda menjadi seneng mereknya. Itu tampilan sama merek itu saling mendukung lah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke fitur-fiturnya. Kira-kira hal-hal apa yang membuat mesin jahit ini menjadi mudah untuk dioperasikan, nyaman untuk dioperasikan, sehingga Anda tidak pusing dan Anda selalu tetap semangat. Oke, langsung aja. Soal manual dengan tombol ataupun komputer kita kesampingkan dulu, karena sesuai dengan budget Anda. Intinya baik manual, standar apapun yang komputer sama aja, secara fungsi sama, hanya bedanya itu kemudahan aja. Nah, untuk penjahit pemula tentu mesin-mesin yang ada di pasaran, yang mesin-mesin standar, fitur-fiturnya juga standar, sama hampir semua mesin jahit. Cuman ada poin-poin tertentu yang kita akan memberikan informasinya di sini. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ketika kita ingin memilih mesin jahit, selain tadi berangkat dari tampilan dan warna, sekarang fungsinya. Yang pasti mesin jahit itu harus bisa jahit lurus. Ini bisa jahit lurus, contohnya. Kemudian setelah bisa jahit lurus, sebaiknya bisa bikin lubang kancing, walaupun cuma satu seperti ini. Kalaupun ada beberapa model lubang kancing,
dan Anda senang, beli saja. Oke, soal jahitan seperti itu. Nah, yang lain sisanya ada jenis-jenis jahitan, itu terserah Anda fungsinya seperti apa. Yang pasti juga kadang di iklan ada mesin jahit yang bisa dilengkapi dengan jahit obras, katakanlah seperti itu. Nah, jahit obras yang ada di mesin jahit seperti ini itu tidak maksimal. Jadi Anda itu kalaupun ada, ya pilihlah ada jahitan obrasnya. Cuman itu hanya untuk dipakai sendiri. Tapi kalau untuk dijual, jahitan Anda untuk dijual sebaiknya jangan menggunakan fasilitas obras yang ada di mesin jahit. Itu hanya untuk belajar dan hanya untuk dipakai di rumah saja. Oke, yang pasti harus ada jahitan lurus sama harus ada jahitan bikin lubang kancing. Kemudian ada beberapa mesin jahit dilengkapi dengan, pasti semuanya dilengkapi dengan yang ini nih, alat gulung benang skoci nih. Dia buat gulung benang skoci seperti ini. Sini. Nah, itu Anda perhatikan ada yang bahannya seperti ini yang kayak besi. Ada juga yang bahannya seperti ini. Ini kayak plastik nilon lah, namanya nilon ini. Plastik keras. Fungsinya sama, keawetannya juga sama. Jadi Anda tidak perlu risau, yang penting ada alat untuk menggulung benang skoci seperti ini di sepulnya. Oke, bagian atasnya pun standar. Ada pengait sama ini tempat benang. Nah, tempat benang ini ada yang tidur, ada juga yang ada di sini nih. Ada yang dicolokin di sini batangnya nanti. Cuman ini opsional sih, aksesoris tambahan yang harus dibeli sendiri. Tapi dengan seperti ini juga sudah cukup bawaannya mesin. Seperti contohnya ini di mesin jahit komputer juga bawaan mesin tiduran seperti ini untuk benangnya, posisinya. Kemudian sekarang coba kita nyalakan dulu. Nah, ini dilengkapi lampu warnanya oranye, warnanya kuning lah, gelap lah. Oke, ini lampunya 15 watt, bisa diganti dari sini. Dan lampunya ini bisa diganti dan banyak yang dijual di toko-toko listrik. Kemudian kita bandingkan dengan yang komputer. Nah, ini warnanya putih lampunya. Ini hanya tergantung kesenangan aja kalau mau pilih lampu, mau lampu yang kuning seperti ini atau yang putih seperti ini. Nah, yang putih seperti ini, kalau mau pilih yang putih biasanya LED. Kalau lampu LED itu biasanya agak susah nanti masangnya kalau mau ganti, tapi ketika nanti mati biasanya sih jarang orang mengganti lampunya sih, paling ditambahin pakai lampu tambahan seperti ini, seperti itu. Jadi lampu tidak berpengaruh menurut kami, karena lampu-lampu ini juga kalau untuk menjahit malam masih gelap, jadi kita perlu tambahan lampu. Oke, kemudian ini ada tombol untuk mengunci jahitan, tombol mundur ini namanya. Nah, tombol mundur ini itu coba pertimbangkan karena operasinya. Karena kalau yang ini pengoperasian tombol mundurnya, kita pencet ini, baru kita pencet tekan pedalnya dengan kaki, dia akan mundur. Kalau dilepas pedalnya tetap ditekan, dia akan maju, jahitannya maksudnya. Tapi kalau mesin seperti ini ataupun standar juga ada, cuman ini karena saya bandingkan dengan mesin ini
untuk jahitan mundur tinggal pencet aja, dia akan mundur sendiri. Ini nggak perlu nginjek pedal. Jadi kalau dipencet terus dia akan mundur, nanti kalau dilepas dia akan berhenti, baru majunya pakai pedal. Seperti itu. Kalau ada mesin standar yang seperti ini lebih memudahkan, karena mundurnya tinggal Anda pencet aja. Pencet ini, nggak perlu nginjek pedal. Itu menjadi bukan hal penting sih, tapi hanya untuk kenyamanan saja. Nah, kemudian yang pasti yang berikutnya harus ada untuk memasukkan benang seperti ini. Nih, memasukkan benang ke dalam jarum itu harus ada, karena akan memudahkan Anda. Seperti itu. Ini pun juga ada jahitan komputer. Nah, kemudian untuk ganti jarum itu sebaiknya saran kami yang bisa diputar pakai tangan, jangan pakai alat bantu. Jadi mudah ini. Ini kalau ini bisa diputar pakai tangan nih. Ini karena ada pegangannya. Coba bandingkan kalau ini susah ini. Walaupun ada pegangannya, cuman susah dia ininya. Harus pakai alat bantu untuk kencangnya. Nah, kemudian ini mesin jahit standar. Kalau Anda sempat datang ke toko, ini saya turunkan sepatunya. Coba Anda angkat sepatunya ini pakai tangan seperti ini. Nah, kalau Anda sempat datang ke toko, pilihlah yang agak keras nih, diangkatnya pakai tangan gini, keras, berat. Maksud saya, kalau ini berat diangkat, berarti per di sini kencang. Kalau pernya kencang, dia akan menekan kain yang akan dijahit. Semakin kencang ininya, maksudnya kalau ini berat berarti kencang, berarti dia akan mudah untuk melalui jahitan-jahitan yang tebal, dia akan mudah. Nih, karena apa? Kalau saya bandingkan dengan jahitan komputer ini agak lemah sih, lebih lemah daripada yang ini. Ini kuat nih. Ini kuat nih daripada ini. Sehingga memang kalau dipakai untuk jahit tebal di sambungan, ini akan kainnya harus ditarik sedikit. Kalau ini agak lancar dia. Ini. Itu yang menjadi pertimbangan kalau Anda bisa datang ke toko dan bisa mengeceknya langsung seperti itu. Nah, oke. Yang pasti kalau merek-merek terkenal, Singer atau ini Jaguar itu kebanyakan part-partnya di dalam sih sudah besi sih, sudah besi. Jadi dia berat ya ininya. Kalau diangkat berat. Kemudian yang harus Anda pertimbangkan juga, apakah itu menjadi pertimbangan bagi Anda juga apa enggak, saya nggak tahu. Cuman daya listriknya cari yang daya listriknya sekecil-kecilnya lah, biar mengirit pemakaian listrik Anda. Kalau saya informasikan, kalau saya bandingkan ini 85 watt. Kalau ini itu cuman 65 watt. Cuma 65 watt. Walaupun ini komputer tapi lebih rendah wattnya. Ini 65. Ini 85, ini 65. Cari yang serendah-rendahnya wattnya. Tapi ya 85 sih cukup sih menurut saya. Karena dia kenapa? Kalau Anda cari yang lebih rendah, kecil, motornya itu nggak kuat nanti kalau untuk menjahit kain tebal. Jadi kalau Anda memang ingin menjahit kain tebal, ya kalau ini Anda bandingkan dengan yang lain, misal ada beberapa mesin jahit, diangkat ininya,
keras, berarti memang ini bisa untuk jahitan-jahitan tebal kainnya, sehingga motornya harus besar juga dayanya. Oke, tampilan belakangnya sama kan, sama, jadi standar sih hanya itu. Mungkin ini yang terakhir adalah, maksud saya yang terakhir ini sebenarnya hanya di kondisi perawatan saja, kondisi perawatan, karena mesin jahit portabel ini harus Anda rawat agar awet. Semakin Anda rawat, semakin awet dia. Ini udah 5 tahun, ini dari 2015 nih. Ini dari 2014 dan masih lancar semua. Nah, kalau misal Anda bisa merawat sendiri, Anda nggak males, berarti pilihlah mesin jahit yang ini contoh nih, seperti ini. Kenapa seperti ini? Kita kan harus merawat mesin jahit dengan diberi pelumas seperti ini. Sudah saya berikan contohnya cara melumasinya, bisa dilihat di atas. Nah, di atas nanti ada cara melumasi mesin jahit portable Singer ini. Kalau kita perhatikan, mesin jahit ini selain bisa dibuka dari sini, umumnya juga semua bisa dibuka. Nah, yang pasti dia bisa dibuka di sini juga. Nih, di sebelah sini dibuka. Anda bisa lihat di contohnya di atas. Anda bisa lihat contohnya di video-video kami sebelumnya untuk melumasi mesin jahit Singer ini. Ini cuma dibuka satu, ini dibuka, kelihatan semua nih. Kelihatan semua, bisa Anda lumasi sendiri. Nah, karena yang riskan di sini adalah ada gigi plastik di dalamnya, satu gigi plastik, ada gear plastik yang itu untuk menggerakkan feeddocknya, gigi jahitnya itu. Di sini dia harus dirawat, dikasih grease. Dia memang udah ada grease-nya dari bawaan dan itu lama sih, 2 tahun 3 tahun masih ada. Cuman setelah itu Anda harus rawat, dikasih grease kembali agar plastiknya ini awet. Bukan oli tapi grease kalau plastik itu. Nah, beda dengan ini yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri Anda ini susah kalau mau buka di area sininya. Area bawah sini susah dia. Saya selalu kesusahan bukanya, jadi bukanya dari belakang sini. Susah. Kalau enggak, saya biasanya dari depan. Dari depan sini. Ini saya buka semua, terus saya masukin pakai belalai untuk botol pelumas untuk saya lumasi. Cuman saya kesusahan ngasih grease kalau dari sini. Nah, tapi kalau Anda misal kalau mau servis di tukang servis ya monggo, nggak usah model-model kayak gini yang ini. Makanya nggak usah yang mudah dibuka. Kalau ini mudah dibuka, Anda pilih ini seneng misal, dan yang mudah dibuka di sini akan memudahkan Anda untuk melakukannya. Kemudian Anda perhatikan, yaitu ini bagian ini nih. Ini kalau Anda lihat, ini tempat sepatunya. Nah, ini tempat sepatu jahitnya. Ini dari nilon nih. Kalau ini Anda perhatikan, ini dari besi. Ini dari nilon, ini dari besi. Nah, informasi saja, kalau dari nilon ini umurnya sih kalau sering-sering diganti-ganti dia bisa cepet dol ininya,
cepet aus, sehingga kemungkinan 5 tahun. Kalau Anda sering pakai terus tiap hari, kemungkinan 5 tahun harus ganti ininya. Ini saya rasa banyak dijual, hanya ganti putih-putihnya ini aja. Nah, kalau yang besi ini tahan lama dia, 10 tahun, 15 tahun tahan dia. Kemudian cari yang mudah untuk ganti sepatunya ini. Ini kan tinggal tarik nih. Tinggal tarik, masukin lagi. Nah, ini juga modelnya seperti itu. Tinggal ada ininya nih, pengaitnya. Tinggal digerakkan, nanti kalau mau masang tinggal pasang aja. Cari yang paling mudah dan kuat. Kalau ada dari besi, ya dari besi. Kalau nggak ada seperti ini misal, ya ini pun tahan. Sekarang dari 2014 masih tahan sih. Nah, kalau ini informasi tambahan aja yang sangat berguna, tapi kemungkinan tidak semua mesin jahit standar ada. Itu adalah dia bisa diatur posisi berhenti jarumnya, mau naik apa mau turun. Jadi ketika berhenti, misal pada mau belok, dia posisinya udah di bawah jarumnya. Itu kita bisa setel posisi berhentinya mau di bawah atau di atas jarumnya. Seperti ini contohnya. Ini Anda perhatikan. Kalau kita pencet ini untuk posisi jarum nih. Di bawah dia. Pencet lagi, di atas, di bawah. Nah, kalau udah di bawah ini, nanti ketika mesin jahit berhenti, dia tetap di bawah seperti ini, sehingga Anda tidak perlu memutar-mutar ini untuk memposisikan di bawah. Biasanya kalau mau belok atau mau mundur, mau mengunci jahitan, Anda harus di bawah dulu posisinya jarum. Kalau yang ini nggak bisa. Makanya Anda cari yang bisa. Kira-kira yang bisa nyetel jarum bisa di atas atau di bawah. Atau kalau mau belok juga nurunin dulu seperti itu. Atau kalau jahitan udah selesai, misal jahitannya udah selesai, kita lepas, kita tarik, mau kita potong, otomatis jarumnya harus kita naikkan. Seperti itu. Kalau ini tinggal pencet, naik sendiri, turun sendiri. Tapi kemungkinan untuk mesin jahit standar tidak semuanya ada. Tapi kalau yang komuter pasti ada. Atau yang mesin jahit industri, yang servo pasti ada. Oke, begitu saja informasi dari kami. Semoga membantu. Informasi sedikit ini. Yang Anda ingin meminang mesin jahit portable, silakan tentukan budget Anda. Semuanya mesin jahit bagus. Jadi tonton terus channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.